Salve saudara-saudariku yang terkasih. Kembali bersama saya Pastor Posinus Gulo WC. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan satu topik yang menjadi fenomena akhir-akhir ini, yaitu perceraian. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kitab suci sudah sangat jelas bahwa Tuhan Allah melarang perceraian. Sekali perkawinan dilangsungkan dengan sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, apalagi kalau terjadi di antara mereka yang dibaptis, maka perkawinan itu sakramental, berarti sebagai tanda dan sarana keselamatan Allah bagi pasangan suami dan istri itu, dan tentu saja juga bagi anak-anak yang lahir di dalam ikatan perkawinan itu. Sudah sangat jelas, diulang-ulang di dalam kitab suci, Tuhan Allah melarang perceraian. Anda bisa membaca itu dalam kitab Maleakhi, bab 2 ayat 16. Tuhan Allah melarang keras perceraian itu. Juga di dalam Injil, misalnya di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6, dan juga di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7-9, Yesus sudah menyatakan, sudah bersabda bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, sangat menyedihkan memang dan sangat kita sayangkan. Rupa-rupanya ada di antara orang Katolik yang melakukan perceraian. Perceraian sipil. Saya menerima banyak informasi mengenai ini. Kisah-kisah perceraian yang menurut saya, harusnya tidak dilakukan oleh orang Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, perceraian sipil yang dilakukan itu tidak hanya melawan kehendak Allah, tidak hanya bertentangan dengan sabda Tuhan di dalam kitab suci, tapi coba lihat. Yang paling mengalami dampak dari perceraian itu tentu saja adalah pasangan yang diceraikan, yang dilukai hatinya, tetapi juga anak-anak. Saya beberapa kali ketemu dengan anak-anak yang orang tuanya cerai. Usianya ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Ketika saya memperhatikan anak itu atau anak-anak itu, wajahnya kosong, tatapannya kosong. Mereka merindukan figur ayah. Mereka merindukan belas kasihan dari ibu. Tetapi yang mereka alami sebaliknya. Orang tua mereka justru tidak akur, tidak harmonis, sering berantem, konflik, dan akhirnya bercerai. Anak-anak kecil yang 2 tahun, yang 3 tahun itu, bisa jadi mereka belum memahami. Mereka hanya melihat ada perbedaan. Kok tidak ada senyum di wajah bapak dan ibunya. Tidak ada kasih sayang yang dia alami dari mereka. Dan itu cukup melukai. Jadi menurut saya, yang saya lihat, keterlukaan anak-anak itu karena perceraian orang tua dibawa sampai mati. Jadi ada dalam kehidupan mereka dan bisa mengubah karakter mereka. Jadi sangat berdosa orang tua kalau seandainya pada akhirnya memutuskan untuk melakukan perceraian. Itu sebabnya saudara-saudariku yang terkasih, dalam gereja Katolik diberi kesempatan kepada calon pasangan supaya mempersiapkan sungguh-sungguh perkawinan mereka. Tentu saja mereka mempersiapkan secara pribadi di dalam keluarga bersama dengan orang tua. Tetapi juga gereja menawarkan persiapan perkawinan itu melalui kursus persiapan perkawinan. Ini bukan formalitas sebenarnya tujuannya. Tetapi supaya keluarga-keluarga itu nanti yang akan dibangun sungguh-sungguh dijalankan di dalam semangat Kristiani. Paus Fransiskus mengulang-ulang bahwa hendaknya calon pasangan suami dan istri itu, dalam tanda kutip, diberi
katekese kembali, ya, seperti waktu mereka masuk Katolik, ya, mengalami katekumenat, ya, supaya mereka memahami, ya, hal-hal yang fundamental di dalam membangun perkawinan Katolik. Tahu mereka tujuannya, ya, tahu sifat-sifat perkawinan itu, bahwa monogami, ya, hanya satu istri, hanya satu suami, ya, lalu juga sifat tak terceraikan, ya, hanya kematian yang memisahkan keduanya. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, gereja sangat terluka melihat umat melakukan perceraian, apalagi anak-anak, sangat terluka. Dan keterlukaan anak-anak itu sampai seumur hidup mereka bawa dalam kehidupan mereka, bahkan bisa jadi nanti mengganggu, ya, cara berpikir mereka, karakter mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, cobalah berjuang, ya, taatlah kepada sabda Allah. Jangan hanya mengikuti, ya, hasrat, keinginan pribadi, tetapi serahkan semua, ya, kepada Tuhan. Ya, berjuanglah seperti dalam janji perkawinan itu. Anda berjanji bahwa Anda setia di dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat, dalam segala kondisi kehidupan. Berjuanglah untuk itu. Saya ingat perkawinan di Kana. Yesus melakukan mujizat dalam perkawinan di Kana itu bukan karena di dalam perkawinan itu ada kelebihan, bukan, tetapi justru karena di sana ada kekurangan, yaitu mereka kekurangan anggur. Dan pada kesempatan itu Bunda Maria, ya, berkatekese, ya, mengajak mereka supaya mereka tidak panik dan fokus kepada Yesus. Bunda Maria meminta kepada pelayan di situ, mengatakan, apa saja yang dikatakan Yesus kepadamu, lakukanlah itu. Bunda Maria mengajak kita, ya, mengajak pasangan suami istri, kalau ada kekurangan di dalam keluarga, ada kekurangan di dalam perkawinan, maka kembalilah kepada Yesus. Dengarkanlah Yesus. Dan apa misalnya harapan Yesus kepada kita, umatnya? Saling mengampuni satu sama lain. Saling memaafkan. Saling merendahkan diri. Dan berjuang, ya, setia di dalam panggilan itu. Bukan saling, ya, melukai, bukan. Bukan juga untuk bercerai, bukan. Tetapi justru Yesus meminta kita supaya pasangan suami dan istri itu setia sampai mati. Saudara-saudara yang terkasih, kalau di dalam kekurangan itu, ya, lalu pasangan suami dan istri itu meminta bantuan Yesus, bisa jadi terjadi mujizat seperti di Kana itu. Tuhan Yesus mendampingi Anda dan Anda mengalami, ya, kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Bisa jadi nanti Anda mengalami mujizat-mujizat itu. Barangkali Anda tidak menyadarinya, bahwa Allah sudah menyatakan, sudah membuat, sudah menganugerahkan mujizat di antara kalian dalam perkawinan Anda, dalam keluarga Anda. Maka kembalilah kepada Yesus ketika Anda mengalami permasalahan. Bukan datang ke pengadilan untuk meminta perceraian. Orang Katolik yang setia, ia setia sampai mati dalam ajaran Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita.